sudah kami lihat keadaan Alqamah. Alqamah tak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia sekarang lagi sedang maut. Kemudian ditanya oleh Alqamah kepada istrinya, oleh Rasulullah, apa kerjaan Alqamah setiap harinya? Apakah dia sholat? Apakah dia istrinya? Oh, sholat tak pernah tinggal Alqamah. Apakah dia zakat? Zakat tak pernah tinggal, selalu bayar. Apakah dia bersedekah, suka melihat diri fakir? Semua dilakukan ya Rasulullah. Alqamah ini suami yang sangat soleh. Lalu kenapa dia begini kata Rasulullah? Apakah kedua orang tuanya masih hidup? Oh tidak, ayahnya sudah meninggal dunia. Tetapi sekarang dia memiliki ibu, masih ibu masih ada. Baik, kalau begitu wahai Bilal, temui ibunya, katakan kepada ibunya, Rasulullah kirim salam kepadamu. Dan kalau seandainya kau bisa datang kepada Rasulullah, silakan datang. Tapi kalau kau nggak bisa, biar Rasulullah yang akan menemui. Ditemui oleh Bilal. Ketika ditemui, apa kata Bilal? Ada salam dari Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kau mampu, kau temui Rasulullah. Tapi kalau tidak, biar Rasulullah yang akan menemui. Apa kata ibu ini? Seorang sahabiah, tidak mungkin dia menyuruh ke Rasul rumahnya. Oh tidak, biar saya yang akan menemui Rasulullah. Ditemui. Setelah bertemu dengan Rasulullah SAW, ditanya kepada Rasulullah, wahai ibu, engkau mempunyai seorang anak yang bernama Alqamah, betul? Bagaimana kehidupan selama ini? Oh, dia orang yang soleh, sering ibadah, segala yang diperintahkan Allah dikerjakan oleh beliau. Alqamah ini. Lalu kenapa dia sekarang susah mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa tak bisa? Apa hubungan kalian? Bagaimana kau bisa begini? Kata Rasulullah SAW. Apa kata ibu Alqamah ini? Saya sakit hati ya Rasulullah. Kenapa sakit hati? Ketika dia menikah, dia lebih mengutamakan istrinya, lupa dia dengan aku. Lupa. Dia aku hamilkan, dia aku lahirkan, dia aku susui, dia aku didik. Tapi ketika besar, dia ketika bersama istrinya sama sekali hampir dia lupa dengan aku. Sakit hati saya Rasulullah. Sakit hati. Oh, jadi kalau begitu kata Rasulullah, wahai Bilal, tolong ambil dari bakar. Ambil dari bakar, kita bakar aja Alqamah kalau begitu. Jadi Rasulullah ibunya, ya Rasulullah, kenapa dibakar? Ini ada saya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai ibu, api neraka lebih panas daripada api dunia. Daripada anakmu ini nanti dibakar di neraka, lebih baik kita bakar di dunia ini. Wahai Bilal, ambil dari bakar. Apa kata ibu ini? Ya bilang rumah. Kalau punya Bilal mana ditutup, kota mengalir. Jadi ibu mengalir. Apa kata ibu ini? Ya Rasulullah, ini anakmu ya Rasulullah, darah dagingmu ya Rasulullah. Mulai sekarang aku maafkan ya Rasulullah. Aku maafkan. Saya lupakan semua apa yang saya lakukan. Saya maafkan ya Rasulullah. Apa kata Bilal? Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, kau cek dulu. Ibu ini benar-benar memaafkan atau memang dia malu sama saya? Coba cek dulu. Alqamah. Ketika dicek Alqamah, dilihat benar dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka meninggallah dia dalam keadaan husnul khatimah. Pelajaran apa yang saya ambil dari kisah Alqamah ini? Bahwa sebanyak apapun ibadahmu, sebagian kita kadang-kadang sholat tak pernah tinggal, tahajud tak tinggal, duha tak tinggal, baca Al-Quran rutin, sedekah luar biasa, anaknya masuk pesantren, hafizah, keluarganya solehah semua. Tetapi ternyata dia sudah seminggu, 2 minggu tak baik kepada orang tuanya, hubungannya dengan orang tuanya tak baik, maka segala amal ibadah yang dia lakukan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena durhaka kepada kedua orang tua. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini benda dosa kali lagi, dosa durhaka kepada kedua orang tua ini. Kali kata Rasulullah SAW, babani mu'ajjalani fid dunya, ada 2 dosa yang azabnya itu disegerakan di dunia sebelum diazab di akhirat. Yang pertama al-baghi zalim, perasaan yang terzalim terasa kena di dunia. Kita sakit di kalap, terus antai kena.
Kita susahkan ke anak, belum ada efeknya. Ini kan kata Rasulullah, man waliya ala amri ummati syai'an fasyaqqa alaihi fashquq alaihi. Ya Rasulullah, siapa saja yang menyulitkan umatku, persulit hidupnya. Dia kata lagi, isi hakim yang mempersulit dulu umatku, persulit hidupnya. Jadi dunia, apalagi yang di akhirat. Yang pertama zalim. Yang kedua kata Rasulullah, boleh. Jokowi tahu sulit Allah melakukan ini. Iya, aku tahu ya. Bertamu betul. Yang kedua, kali kata Rasulullah SAW, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan dunia dirasakan juga azabnya itu. Maka kali kata para ulama, man asa walidain, siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, lam yasururan min waladi, maka dia tidak akan melihat kegembiraan dari anak-anaknya. Pada bahasa dikatakan sadar bersuhadi dengan anaknya. Durhaka kepada orang tuanya, anak pilihan sadar bersuhadi dengan sadar mengaku, sadar berjudi, sadar bercik, ada bersuhadi dengan. Ya, akibat kami, saya bukan kepada ulama. Isi kita durhaka kepada kedua orang tuanya, pastilah dia merasakan banget kali yang dari anak-anak lagi, anak-anak durhaka banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, man sahibul jannah? Izinkan imanku masuk surga. Bersama siapa nanti saya masuk surga? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, engkau nanti masuk surga bersama tukang daging di sana, di Yehuda. Tukang daging, gue dicek oleh Nabi Musa. Ketika dicek ternyata tukang daging ini memiliki ibu. Dia kerja sebagai tukang daging. Tetapi ketika dia pulang rumah, dia masak sendiri, kemudian disuapkan ibunya. Dia bekerja untuk ibunya, dia berbakti pada ibunya. Dengan itulah nanti kau masuk surga wahai Musa. Dengan kala yang berbakti kepada kedua orang tua, dengan kala yang berbakti milik Tuhan dari. Ini apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu ini sudah SMS dia kali ini bagi sering tersebar. Lalu kala ada orang ditelepon oleh ibunya. Jadi ibunya ini sudah kangen sama dia karena sudah lama tidak dihubungi oleh beliau. Ditelepon oleh ibunya, wahai anakku, bagaimana kabarmu sekarang? Sudah lama engkau tak menghubungi aku nak. Bagaimana kabarmu sekarang? Sehat? Sehat bu? Selesai. Kemudian selanjutnya telepon oleh, wahai anakku, kapan-kapan dari kalam dari untuk konon di anggota. Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya bangganya berarti kau mampu mengembirakan bahasa Indonesia. Berarti kau mampu menyenangkan istrimu, mampu menyenangkan anak-anakmu. Saya bangganya. Nah, itu kok ada anak motor betak, otak umat melalingkan istrinya, bangga umatnya. Nah, kok kemudian setelah seminggu telepon oleh, wahai anakku, menurut kabar, aku menurut saboti, alhamdulillah makin tenang berguna, senang hatiku. Kemudian seminggu selanjutnya tidak berbalik. Wahai anakku, boleh kabar? Baik mak. Menurut cerita dari imam-imam Unai, si bapak yang menentukan ketemu kami di pasar, katanya kamu membeli seekor anjing ya, harganya 40 juta. Nah, ini harga. Kamu ikat di depan rumahmu, kamu kasih makan, kamu jaga, kamu rawat. Betul mak? Apa kata si ibu ini? Wahai anakku, dengarkan baik-baik. Mungkin ini pesan terakhir ibu. Kalau seandainya ibu meninggal dunia dan Allah takdirkan untuk hidup kembali kedua kalinya, maka ibu akan meminta dihidupkan sebagai seekor anjing supaya saya bisa melihat engkau setiap hari, wahai anakku. Ternyata si ibu tidak ada kangen di anaknya, tapi anaknya tidak pernah bodahinya kemana. Pernah bodahinya, pernah berbeda. Engkau merasa jenuhnya, lupa yang kemana. Ilmu durhaka, kemudian bilang lagi, yang kadang-kadang kalau kita sadari. Bahagia dengan istrinya, bahagia dengan keluarganya,
lupa yang akan rumahnya, lupa yang istri punya yang membeli dia, istri punya menekah dia. Umpamanya orang butuh hartanya, yang ia butuhkan hanya ulang siksa orang tua ini dengan kerinduan. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan, rindu orang tua ilahnya. Maka pas ada seorang istri, dia bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, tidakkah engkau malam ini ingin keluar rumah bersama seorang wanita? Apa kata suaminya? Wahai istriku masalah engkau, masa engkau menyuruh aku keluar dengan perempuan lain? Apa kata istrinya ini? Ya wahai suami, maksudku dengan ibumu. Sudah 21 tahun kita menikah, engkau tak pernah mengajak ibumu makan di luar. 21 tahun, engkau tak pernah mengajak ibu makan di luar. Begitu dari langsung jatuhlah. Astagfirullahaladzim. Teleponlah tuan. Wahai ibu, aji kita bermaksudullah. Ulang pihak tu istrinya hampir 3 negara. Bertambah-tambah hubungan di tangan dan tangan pun ketuaan dari itu keriput. Oleh ini sekerjaan ini. Jadi anak ini telepon dengan tuan dan wahai ibu, berdekah oleh ini tangan waktu aji kita makan. Lulu kalau ada, luar biasa dia lulunya. Dokternya hantar ke kampung. Balik kalau anakku 10 ide, 20 sudah tahu anakku hilang. Anggap anak baru berbalik, anak 10. Balik kapal kita hantar ke kampung. Anak-anak yang keluar mengalam, siapa nikah hadir, kalau motor untuk bertema rumah lain di depan pagar, bertema. Mana? Hari dulu tadi diajar oleh anak-anak. Anak-anak pasti kali. Sudah terpilih mak, kali kalau saya apa yang kau mau menuanya. Lupa ya rumah dan do kampung muatannya ada yang bisa beli. Akhirnya dibacakan selesai, bacakan di Aceh, di Lontong, di Miso, dibacakan. Di Palu ada, dulu belum ada. Jadi kalau kata anak keluar, kapan kita lagi keluar? Jika boleh tahan di bawah. Nahan kata tuan, nahan aku bertakbir. Malam ini engkau mentraktir saya, wahai anakku. Nanti aku akan menraktir engkau bersama anak-anak dan istri. Sudah pulang. Setelah pulang ke rumah, akhirnya orang tua ini masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, karena ini meninggal dunia. Meninggal. Orang suruh dipandai. Meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dosen mengatakan muata atas ketua ini tadi ditelepon oleh pihak restoran. Not enak undangan makan gratis, tunggu dibayarkan gratis. Ada yang kau. Setelah didahi, kebaikan ternyata ilmu yang gokil satu lain. Sebelum dia meninggal dunia sempat berpesannya, siap termakan anda, nahan kamu dah kemana makan aku. Tak kena. Ternyata yang meninggal dunia. Orang tua kebaikan boleh lupa dengan janjinya. Oleh lupa, tetapi kadang-kadang anak yang sering lupa. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbakti kepada orang tuanya. Maka kali kata Rasulullah SAW, orang tua adalah pintu menuju surga. Lupakan pintu ini, buat amal ibadah kita. Mana lupa kita dengan orang tua kita, pasti kali buat dengan amal ibadah yang telah ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbakti kepada kedua orang tua. Siapa jenenge? Siapa jenenge? Gus Kuncoro. Iqbal. Ya. Yang terakhir, jadi kan amal ibadah kata Rasulullah itu ada 3. Yang paling pertama sholat pada waktu, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah, berjihad. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian silakan. Sebelum kita akhiri, kita panjatkan doa dan bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat kali-kali niat hari hajat kita, hari kita, untuk hari Agus dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak-anak lainnya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك ونستغفرك أدياننا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعيادك وأمانك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جبرنا بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من مصيبة الندامة في الحال والمآل